Oke bro, di ulasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengebit yang baik dan benar, dan bagaimana cara kerja dari sistem Gojek itu sendiri. Oke, seperti apa ulasannya? Jangan kemana-mana bro, saksikan terus sampai tuntas. Oke kawan-kawan, sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa saya akan memperlihatkan hasil kerja saya. Untuk hari ini kebetulan saya tidak narik dulu ya, karena kebetulan hari ini adalah hari tahun baru Islam, tanggal merah, jadi saya putuskan untuk off dulu untuk hari ini ya. Dan untuk kemarin, mungkin dari hari Senin, saya akan memperlihatkan ini. Hari Senin ini mendapatkan 30 orderan, dan hari Selasa kemarin ini luar biasa, sangat luar biasa ya. Kemarin mendapatkan 25 orderan hanya saja. Kemarin kebetulan mungkin menjelang tahun baru Islam, menjelang libur, jadi banyak orderan yang ngeblas nih. Saya mendapatkan 25 orderan dari 31 orderan. Ini banyak sekali orderan yang ngeblas. Jadi ya hanya 25 orderan kemarin saya putuskan. Oke, untuk pembahasan kita langsung saja. Ini bagaimana sih cara ngebit yang baik dan benar supaya orderan kita bisa gacor. Oke, ini caranya adalah kita harus tahu cara kerja sistem Gojek itu seperti apa. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah memperbanyak riwayat orderan. Apakah yang anyep bisa mendapatkan orderan dan menambah jumlah riwayat? Jawabannya adalah bisa. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang trik untuk terapi akun yang anyep. Bisa kalian tonton, silahkan ya kawan-kawan, di video-video saya sebelumnya. Oke, apa sih riwayat itu? Riwayat adalah jejak orderan yang pernah kita dapat. Ini ada 3 riwayat yang harus kawan-kawan tahu selama kita dapat orderan. Ini yang pertama riwayat penumpang, yang kedua riwayat penjemputan dan tujuan, dan yang ketiga adalah riwayat argo. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ini yang pertama adalah riwayat penumpang. Untuk riwayat penumpang pengaruhnya mungkin tidak terlalu besar ya. Mungkin ada dari teman-teman semua yang pernah mendapatkan orderan dalam seminggu bisa mendapatkan 2 kali atau lebih orderan orang yang sama ya. Atau mungkin dalam sehari bisa mendapatkan 2 kali orderan orang yang sama. Itu dipengaruhi oleh riwayat penumpang, tapi itu tidak terlalu berpengaruh besar. Kadang hari ini kita dapat orderan misalkan penumpang si A, dan besoknya malah dapat oleh orang lain atau teman kita ya. Mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi ketika kita mendapatkan orderan orang yang sama. Terus bagaimana dengan gender atau jenis kelamin? Untuk peluang gender mungkin hanya 50-50 ya peluangnya, jadi nggak terlalu signifikan juga. Ini oke. Untuk yang kedua ini riwayat penjemputan dan tujuan. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui. Kadang dari teman-teman untuk riwayat hanya terpaku kepada riwayat penjemputan semata. Misalkan kalian dapat orderan dari perumahan A ke rumah sakit A. Ini contoh ya. Kalian hanya berpikir hanya mendapatkan riwayat dari perumahan A saja. Padahal ini yang perlu kalian ingat. Kalau kalian mendapatkan orderan dari perumahan A, misalkan ke rumah sakit A, berarti kalian sudah bisa mendapatkan orderan penjemputan dari perumahan A dan tujuan ke perumahan A, serta bisa mendapatkan orderan dari rumah sakit A dan atau tujuan ke rumah sakit A. Oke, kita contoh saja untuk orderan dari perumahan Ciamas tujuan ke rumah sakit PMI. Ini sudah menjadi modal kalian untuk dapatkan orderan dari perumahan Ciamas dan tujuan ke perumahan Ciamas. Juga orderan dari rumah sakit PMI dan tujuan ke rumah sakit PMI. Oke, sampai sini kalian paham ya. Oke, selain dari perumahan Ciamas, berarti kalian bisa juga
mendapatkan orderan dari perumahan-perumahan yang lain seperti perumahan Andika, perumahan Bukit, dan lain-lain. Jadi kata kuncinya ini ada di kata perumahan. Jadi kalian bisa mendapatkan orderan-orderan dari perumahan-perumahan yang lain. Begitupun untuk tujuan yang ke rumah sakit, berarti tidak hanya orderan dari rumah sakit PMI atau tujuan rumah sakit PMI, kalian juga bisa dapat orderan dari rumah sakit yang lain seperti RSUD, UMI, dan lain-lain. Jadi kata kuncinya ada di kata rumah sakit gitu ya. Oke, jadi inilah yang perlu kita pahami, dan dalam menjalankan orderan itu tidak asal nyender. Jadi kalau kalian dapat orderan dari perumahan ke rumah sakit, selanjutnya kalian nunggu orderan di rumah sakit atau selanjutnya kalian menunggu orderan di perumahan atau rumah sakit lagi gitu maksudnya. Ini berpeluang untuk mendapat orderan yang lebih besar. Jangan malah nyender di stasiun, ini dipastikan pasti delay. Ini pasti kalian mendapatkan orderannya delay lama, kecuali kalian sudah mendapatkan riwayat dari stasiun atau tujuan ke stasiun. Jadi itu kawan-kawan, berarti setiap orderan itu akan berhubungan satu sama lain. Oke, ini untuk yang ketiganya, ini adalah yang sangat penting ya, paling penting sekali menurut saya. Ini adalah riwayat Argo. Jika kalian biasa ngebid di Argo besar, saran saya fokuslah di Argo besar gitu. Berarti yang lain harus diabaikan atau dilewatkan. Dan yang biasa ngebid di Argo under 10.400 gitu ya, ceban 400, fokuslah di 10.400. Artinya abaikan yang lain atau lewat yang lain ya, lewatkan saja supaya ini sistem dari Gojek bisa membaca dan memprioritaskan akun kalian. Kalau kalian kalau yang masih satu layanan tapi campur Argo nih gimana ini? Ya silakan saja, tapi mungkin nanti akun kalian akan banyak delaynya, bisa 1 jam, bahkan lama ya, ada yang sampai 3 jam. Oke, itu aja ya pembahasan kali ini tentang riwayat yang perlu kalian pahami. Jadi mungkin supaya kawan-kawan juga jangan asal ngebit, jadi harus bisa membaca di setiap orderan yang kita terima. Jadi akun kita bisa diprioritaskan oleh sistem Gojek itu sendiri. Oke, itu aja kawan-kawan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Semoga kawan-kawan semua bisa gacor, akunnya stabil, akunnya mantap pokoknya ya. Oke, terima kasih. Salam satu aspal.